I can tell you a lot of eyes were opened when Bitcoin hit 100,000. And I can tell you a hell of a lot more eyes are going to be opened when Bitcoin hits 1 million. And I'm confident it's going to hit 1 million. I think we're all confident in this room that it's going to hit 1 million. Look, digital assets is here to stay. Bitcoin is here to stay. Most of the top coins are, frankly, here to stay. This past year, we've seen world leaders, massive funds, and companies creating or considering launching dedicated Bitcoin reserves. 2024 was the year of Bitcoin adoption. 2025 will be the year of Bitcoin-based products. So 2024 has been a big year for Bitcoin. We saw Core really, step apart from the crowd and really start to bring about Bitcoin DeFi. It can now also be used to secure other networks and generate yield. I believe 2025 will be all about people wanting to do more with their Bitcoin. With that, we're going to see opportunities emerge in the DeFi sector for Bitcoin being used in transactions both on-chain and in real life. How can we take this asset class, the greatest asset class, Bitcoin, and unlock Bitcoin's full potential? And that means powering Bitcoin finance. Bitcoin becomes more than just Bitcoin. It's like a base layer, this rock-solid foundation for global finance. Crypto hadir membawa harapan, buka jalan untuk masa depan. Bukan hanya mimpi. Nama saya John Lepard. Saya profesor di Stanford. Telah mengajar pas dengan Nicholas dan bekerja dengan Alan serta tim Enya untuk membangun teknologi menghitung data sensitif dengan aman. Jika Anda menggunakan aplikasi Fever-IQ DPI, Anda adalah salah satu dari jutaan orang yang telah menyumbangkan data dan hasil tes untuk upaya ilmiah global ini. Kita semua telah menunjukkan bahwa mungkin untuk menghitung data sensitif dengan aman dan menggunakan informasi ini untuk ilmu pengetahuan tanpa mengorbankan privasi Anda. Langkah selanjutnya adalah menguji teknologi ini di rumah sakit, dan minggu lalu Rumah Sakit Stanford mulai menguji sebuah kalkulator risiko berdasarkan data Anda untuk digunakan di UGD. Jadi ketika Anda mengunjungi Rumah Sakit Stanford dan UGD, Anda dapat mengisi estimator risiko, dan kami dapat menggunakan ini untuk mengevaluasi seberapa baik kekuatan prediktif dari pengklasifikasi yang telah kami bangun pada data Fever-IQ. Hal lain yang kami lakukan minggu lalu adalah merilis makalah ke server preprint medRxiv yang menjelaskan beberapa hal yang telah kami pelajari dan juga mengakui Anda para pelopor atas kontribusi berani dan murah hati mereka untuk upaya ini. Jadi terima kasih kepada semua orang di sini, kepada jutaan orang dari 91 negara berbeda yang telah berkontribusi pada upaya ini, yang merupakan penerapan pertama dan terbesar di dunia dari komputasi multipihak yang aman. Terima kasih. Dunia baru, penuh harapan. Lanjut. Bersama kita bangun masa depan dengan Lanjut. menuju masa depan. Pioner. Lebih maju. Tanpa batasan kita bersatu dengan mimpi jadi nyata. Yes. Ku genggam di tangan ini menuju masa depan bersama kita menanti di network. Yes, Pioner Purwakarta. Pioner Purwakarta tidak. Blockchain terbuka tanpa Pioner halangan. Purwakarta. Dengan network kita semua Pioner dekat. Purwakarta. Di network janji sejati semua perubahan. Dengan kerja keras, dengan keyakinan kita akan sampai di Pioner Purwakarta. tujuan. Ku genggam di tangan Pioner ini Purwakarta. menuju masa depan bersama kita menanti di network. Jos, mantap. Di network cahaya di jalan bersama kita masa depan cemerlang. Yes, mantap. Di network. Yes, mantap. Pioner Purwakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik pelaksanaan Indonesia Digital Economy Outlook 2025 karena memang sektor digital saat ini telah menjadi tren global yang harus kita ikuti dan sikapi dengan cermat. Digitalisasi telah terbukti memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian. Bahkan ekonomi digital diprediksi akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang memberi daya dorong tinggi, asalkan dirancang dengan pedoman serta arah yang jelas dan terukur. Berdasarkan laporan dari Google Indonesia, Temasek, dan Bain Company, ekonomi digital Indonesia tahun ini diperkirakan tumbuh sebesar 13%. Dan di tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 200 sampai 360 miliar US dollars. Ini adalah potensi yang sangat besar yang harus kita kelola dan manfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kita tidak ingin hanya menjadi pasar ekonomi digital. Yang kita inginkan adalah Indonesia menjadi salah satu pusat inovasi ekonomi digital dan menjadi salah satu pioner penggerak ekonomi digital. Sehingga potensi ekonomi digital kita bisa memberikan peningkatan ekonomi yang besar bagi masyarakat. Tentu pemerintah terus melakukan berbagai pembenahan dan memberikan dukungan penuh di sektor ini. Baik dari sisi infrastruktur digital, peningkatan kualitas SDM digital, maupun penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dalam ekonomi digital global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.